Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Slice of Science. Kita akan melanjutkan materi sistem ekskresi. Sebelumnya kita ulas materi tentang sistem ekskresi bagian pertama. Sistem ekskresi adalah sistem yang berkaitan dengan proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme berupa cairan maupun gas yang sudah tidak digunakan oleh tubuh agar tidak meracuni tubuh kita. Ada 4 organ ekskresi pada manusia. Yang pertama ginjal, nanti akan mengeluarkan urin, kulit yang mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan gas karbon dioksida, hati yang mengeluarkan empedu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ginjal. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 organ lainnya. Sudah siap? Mari kita mulai dengan kulit terlebih dahulu. Kita cek informasi umum tentang kulit. Yang pertama, hasil ekskresi yang dikeluarkan oleh kulit berupa keringat yang mengandung air dan garam mineral. Fungsi dari kulit sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, sebagai organ ekskresi. Yang kedua, sebagai pelindung dari gangguan fisik, gangguan biologis, dan gangguan kimiawi. Yang ketiga, untuk mengatur suhu badan. Yang keempat, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Sebagai tempat menyimpan kelebihan lemak, dan yang terakhir sebagai indera peraba. Nah, apa saja struktur dari kulit? Silakan perhatikan gambar struktur kulit berikut. Kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutaneus atau jaringan bawah kulit. Kita bahas mulai dari lapisan epidermis terlebih dahulu ya. Lapisan epidermis disebut juga lapisan kulit ari. Lapisan bagian terluar yang sangat tipis. Nah, meskipun sangat tipis, lapisan epidermis ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah yang paling luar, tersusun dari sel yang telah mati, sehingga nanti selnya ini akan mudah terkelupas. Pada lapisan tanduk tidak memiliki pembuluh darah dan saraf, sehingga tidak akan merasa sakit saat sel yang telah mati terkelupas. Yang kedua, tentang lapisan malpighi. Lapisan malpighi ini tersusun dari sel yang hidup. Terdapat pigmen yang memberikan warna kulit. Fungsinya, lapisan malpighi ini untuk melindungi dari sinar matahari. Nah, di lapisan malpighi juga terdapat ujung-ujung saraf. Lanjut tentang lapisan dermis. Coba perhatikan gambar lapisan dermis ini. Lapisan dermis disebut juga lapisan kulit jangat. Lebih tebal dibandingkan dengan lapisan epidermis. Nah, lapisan dermis sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini fungsinya untuk mengangkut zat makanan ke rambut. Yang kedua, ada kelenjar keringat yang fungsinya untuk menghasilkan keringat. Lalu ada kelenjar minyak, menghasilkan minyak untuk meminyaki rambut dan kulit agar tidak kering. Lalu ada kantong rambut yang fungsinya sebagai tempat tertanamnya akar rambut. Dan yang terakhir ada ujung saraf. Nah, ujung saraf sendiri, jika kalian perhatikan di gambar, ada bermacam-macam. Nah, ujung saraf yang pertama ada corpus pacini.
yang peka terhadap rangsang tekanan kuat. Lalu korpus Meissner, peka terhadap sentuhan. Korpus Ruffini, peka terhadap panas. Korpus Krause, peka terhadap dingin. Dan yang terakhir, ujung saraf tanpa selaput atau ujung saraf terbuka yang peka terhadap rasa nyeri. Lanjut, yang ketiga, jaringan bawah kulit. Terdapat lemak yang fungsinya untuk menahan panas dan melindungi bagian dalam dari benturan. Coba perhatikan gambarnya. Bagian yang berwarna kuning ini adalah lemak yang ada di bagian kulit. Cukup tebal ya. Lalu, apa saja sih faktor yang menjadi pemicu produksi keringat kita? Yang pertama, ada peningkatan aktivitas tubuh. Yang kedua, peningkatan suhu lingkungan. Guncangan emosi, misalkan saat takut atau saat grogi. Lalu ada juga saraf. Nah, apa saja sih gangguan dan kelainan pada kulit? Yang pertama ada hiperhidrosis, kelainan produksi keringat secara berlebihan. Biasanya terjadi di seluruh tubuh atau hanya pada bagian-bagian tertentu, misalnya pada telapak tangan maupun kaki. Hiperhidrosis dapat terjadi pada anak-anak dan juga orang dewasa. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang hiperhidrosis, maka lawan dari hiperhidrosis adalah anhidrosis, yaitu ketidakmampuan tubuh untuk berkeringat secara normal. Tanda atau gejalanya, yang pertama, sedikit atau bahkan tidak bisa berkeringat sama sekali. Sering merasa pusing, sering mengalami kram otot, kulit memerah, dan yang terakhir merasa sangat kepanasan. Berikutnya tentang biang keringat. Tentu kalian tidak asing ya dengan istilah biang keringat. Biang keringat ini ditandai dengan adanya ruam pada kulit yang menyebabkan rasa gatal. Disebabkan karena penyumbatan pori-pori yang berasal dari kelenjar keringat, sehingga keringat yang diproduksi tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Lanjut ke organ berikutnya tentang paru-paru. Informasi umum terkait dengan paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, terdiri dari paru-paru kanan dan kiri. Diselubungi selaput tipis berupa pleura. Fungsinya dalam sistem ekskresi adalah mengekskresikan karbon dioksida. Nah, di materi sebelumnya kita sudah sempat belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Segala sesuatu tentang paru-paru sudah kita bahas di sana. Jadi, masih ingat kan? Kita langsung lanjutkan pada gangguan dan kelainan pada paru-paru. Yang pertama ada emfisema, disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru akan mengalami kehancuran secara perlahan sehingga nafasnya menjadi pendek-pendek. Hal ini bisa disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan juga polusi asap rokok. Yang kedua ada asma, disebabkan karena penyempitan pada daerah bronkus, sehingga menyebabkan penderitanya menjadi susah bernafas atau sesak nafas. Hal ini terjadi karena lingkungan tempat tinggalnya atau dia berada pada lingkungan yang tidak sehat. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Terjadi karena
sel kanker tumbuh di paru-paru dan tidak dapat dikendalikan pertumbuhannya. Kanker juga bisa disebabkan karena kebiasaan buruk, misalnya merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Lanjut, ada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil atau bintik-bintik pada dinding alveolus. Nah, timbulnya bintil-bintil ini akan mempengaruhi proses difusi oksigen atau pertukaran oksigennya menjadi terganggu. Biasanya penderita TBC ini akan sering mengalami batuk berdarah. Lalu ada laringitis. Laringitis adalah peradangan di daerah laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Bisa kalian perhatikan gambarnya, ada laring normal dan laring yang meradang. Laring bagian bawahnya itu akan membengkak jika mengalami laringitis. Sehingga biasanya kita akan ketika mengalami laringitis akan sakit ketika menelan atau bisa juga saat menghirup nafas. Lalu ada bronkitis, gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi yang akan menghasilkan lendir sehingga menyumbat bronkus. Nah, saat bronkusnya tersumbat dengan adanya cairan ini, penderita bronkitis akan mengalami sesak nafas. Lalu ada juga pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh infeksi Diplococcus pneumoniae yang mengakibatkan alveolus penderitanya akan terisi cairan. Lalu ada asfiksi, gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh. Karena hemoglobin darah mengikat komponen selain oksigen, misalnya mengikat karbon monoksida. Hal ini dikarenakan daya ikat hemoglobin darah lebih tinggi terhadap karbon monoksida. Maka karbon monoksida akan lebih berpotensi untuk masuk ke dalam tubuh dibandingkan dengan oksigen. Lalu, organ yang terakhir adalah hati. Coba perhatikan gambarnya. Hati merupakan kelenjar terbesar di tubuh. Terletak di dalam rongga dada sebelah kanan di bawah diafragma. Fungsi dari hati ada beberapa. Yang pertama sebagai organ ekskresi yang akan mengeluarkan empedu yang fungsinya untuk mencerna makanan yang berlemak. Yang kedua, merombak sel darah merah yang sudah tua dan rusak. Yang ketiga, menghasilkan urea dan amonia. Dan yang terakhir sebagai pusat detoksifikasi atau penetralan racun. Nah, apa saja gangguan pada hati? Yang pertama ada hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada sel hati disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, B, C, dan E. Lalu yang kedua ada sirosis. Kerusakan hati kronis dari berbagai penyebab yang mengarah ke jaringan parut dan gagal hati. Disebabkan karena penyakit hepatitis yang berkelanjutan maupun gaya hidup yang tidak sehat. Lalu ada kanker hati. Disebabkan berkembangnya sel-sel kanker pada jaringan hati. Lalu ada perlemakan hati. Penimbunan lemak yang melebihi 5% dari berat hati sehingga lemak akan
membebani lebih dari separuh jaringan hati. Nah, terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.